Hebat. Bertemu lagi dengan Rudi Hartono Channel. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ananda Hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ananda yang hebat, selamat datang dan selamat belajar. Tentunya belajar dari rumah bersama Pak Rudi Hartono. Halo Ananda hebat cerdas. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA dengan materi faktor-faktor perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem. Tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem. Oke Ananda hebat cerdas, langsung saja kita ke pembahasan hari ini tentang faktor-faktor perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan jaring-jaring makanan. Perubahan dapat terjadi pada semua ekosistem. Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah kegiatan manusia. Contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem adalah penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Kurangnya pepohonan pada ekosistem hutan berdampak pada rantai makanan. Konsumen tingkat 1 kehilangan sumber makanannya, kemudian mati bahkan punah. Dengan demikian, konsumen tingkat selanjutnya kehilangan sumber makanan dan terancam punah pula. Selain penebangan pohon, membuang sampah ke sungai juga dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem. Sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran air sungai. Hal ini dapat menyebabkan komponen pada ekosistem sungai mati. Dengan demikian, rantai makanan pada ekosistem sungai dapat terganggu. Faktor penyebab perubahan jaring-jaring makanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor musim. Faktor musim dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Curah hujan yang tinggi di musim hujan dapat menyebabkan banjir. Sebaliknya, pasokan air yang diserap oleh tanah menjadi berkurang ketika musim kemarau. Hal itu menyebabkan tanah menjadi kering, sehingga tumbuhan menjadi tidak subur bahkan mati. Dengan demikian, keseimbangan dalam jaring-jaring makanan dapat terganggu dan mengalami perubahan. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam berupa bencana dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan. Bencana tersebut misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Gunung meletus menyebabkan tumbuhan dan hewan di sekitar gunung menjadi mati. Tsunami juga akan menyebabkan tumbuhan dan hewan laut menjadi mati. Dengan demikian, jaring-jaring makanan pada ekosistem di sekitar gunung dan laut dapat terganggu dan mengalami kepunahan. Faktor ketiga yaitu faktor manusia. Faktor manusia juga dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kegiatan manusia seperti penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas industri
Penebangan pohon menyebabkan berkurangnya pohon dalam ekosistem tersebut. Pohon yang berkurang dapat menyebabkan hewan herbivor dan karnivor kehilangan makanannya. Ayo perhatikan diagram perubahan jaring-jaring makanan berikut ini. Manusia menebang pohon secara sembarangan. Kemudian, kambing kekurangan sumber makanan. Akibatnya, rumput lebih cepat habis. Selanjutnya, kambing, kelinci, dan tikus akan mati. Lalu, serigala, kucing liar, burung hantu, ular, dan elang kehilangan sumber makanannya. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan. Konsumen tingkat 1 yang tergantung pada pohon mencari sumber makanan lain, yaitu rumput. Rumput menjadi lebih cepat habis karena menjadi sumber makanan satu-satunya. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 menjadi kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 punah, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Agar jaring-jaring makanan tetap terjaga, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Ya, demikianlah Ananda Hebat pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Ananda Hebat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Belajar dari rumah yang menyenangkan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.